Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, nampaknya kian hari pihak-pihak yang mengaku-ngaku aswaja kian paranoid dan fobia terhadap yang mereka sebut Wahabi. Ini nampak sekali sobat-sobat ya, dengan perbuatan mereka yang menghalang-halangi pengajian, bahkan membubarkan pengajian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang mereka sebut Wahabi. Nah, jadi ini sebagai bukti juga sobat-sobat bahwa mereka tidak berdaya ya, beradu dalil, beradu argumentasi. Dan membuktikan juga sebenarnya ya, siapa yang benar, siapa yang salah menurut Allah dan Rasulnya. Karena kalau pihak-pihak yang mengaku-ngaku aswaja menganggap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi itu salah, itu sesat, itu tidak benar, kenapa harus dibubarkan? Seharusnya kan diamkan saja. Toh nanti masyarakat yang akan menilai apa yang mereka sampaikan. Kenapa harus dihalang-halangi? Kenapa harus dibubarkan? Dengan mengatasnamakan Pancasila, mengatasnamakan kedamaian masyarakat. Justru dengan mereka menghalang-halangi dan bahkan membubarkan pengajian, itulah yang membuat keadaan tidak nyaman, tidak damai. Ya kalau mereka merasa benar, ya untuk apa menghalang-halangi pengajian orang lain? Membubarkan pengajian orang lain. Sementara pemahaman yang jelas-jelas berbeda dengan Islam, mereka diamkan. Malah rumah-rumah ibadahnya mereka jaga. Tapi kenapa pengajian yang notabene seagama dengan mereka, mereka bubarkan? Dan jelas sekali apa yang mereka lakukan didasari oleh kebencian. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan sampai ya rasa kebencian kepada pihak lain ya membuatmu berlaku tidak adil. Nah sobat-sobat, mari kita simak bagaimana respon dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Lagi-lagi pengajian Ustadz Firanda tergugat untuk tidak dilaksanakan di Sleman. Lagi-lagi pula seruan agar tidak terlaksananya pengajian Ustadz Firanda dilakukan oleh orang yang Pancasilais.
yang sok apalagi pluralis, sok muralis, sok pluralis, sok muralis, apalagi namanya itu ya sok toleransi. Padahal tindakan-tindakannya yang konon sangat menghargai nilai-nilai Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan oleh mereka. Kalau memang benar-benar menerapkan Pancasila, berbeda pendapat itu dijamin oleh undang-undang pasal 9212 termasuk keyakinan itu. Sudah berkali-kali Ustadz Firanda ini mendapat tekanan dari kelompok tertentu di Indonesia yang mengatasnamakan demi negara, demi Pancasila, demi kenyamanan. Sebenarnya umat bukan tidak dibuat tenang oleh Ustadz Firanda, tidak dibuat tenang oleh mereka yang bikin surat. Karena pada intinya itu adalah menyulut perhatian umat agar umat merasa terganggu dengan pengajian Ustadz Firanda. Umat yang sebenarnya bisa diluruskan pikirannya malah dibuat bengkok. Kemudian kelompok ini menempatkan kelompoknya sendiri sebagai pendamai, sebagai penenang, penyiram. Dan kemudian orang lain dipersepsikan tidak benar, dipersepsikan itu bisa membingungkan umat segalanya. Ini tentu adalah sikap yang tidak bijak, sikap yang tidak adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Itu firman Allah. Janganlah kebencian kalian kepada suatu golongan membuat kalian tidak bisa berlaku adil dengan membubarkan pengajian orang lain. Nanti artinya seperti itu maknanya. Coba sekarang taruhlah misalnya pemahaman Ustadz Firanda itu taruh saja keliru. Loh, agama lain saja di Indonesia bisa hidup kok. Yang berbeda keyakinan dengan Islam, jelas-jelas berbeda keyakinan dengan Islam, masih bisa hidup. Kenapa tidak dikatakan keberatan dengan agama lain juga? Gitu dong caranya gitu. Coba katakan keberatan dengan keyakinan Anda, keberatan perlu disurati juga presiden dan sebagainya. Mengapa pemahaman dalam satu agama malah justru dikatakan keberatan dengan fitnah bisa menimbulkan permasalahan di tengah-tengah umat. Buktinya apa? Selama ini pengajiannya Ustadz Firanda tidak pernah ada masalah, kecuali setelah keterlibatan pihak tertentu di dalamnya yang sengaja menimbulkan permasalahan. Itu persekusi namanya. Jadi tujuan persekusi adalah masyarakat dijadikan dasar untuk menolak pengajian. Itu persekusi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini. Di mana letak demokrasinya kalian itu? Di mana letak Pancasilanya kalian itu? Di mana letak undang-undang dasar kalian itu? Di mana letak pluralisnya kalian itu? Di mana semuanya itu? Jangan berbicara bendera merah putih, jangan bicara Pancasila, jangan bicara persatuan dan kesatuan. Kalau masih suka membubarkan pengajian dengan cara-cara keji. Sikap paranoid, sikap fobia, bahkan kebencian, itu juga menunjukkan rasa frustrasi. Karena semakin hari, semakin bertambah saja yang hijrah kepada pemahaman yang mereka sebut Wahabi, yang sesungguhnya pemahaman mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.